Ku taruh Tuhan di mataku, Engkau Allah Maha hadir di hidupku, agar hatiku takut yang kudus, menghormati dengan tulus. Dunia yang gelap ku jalani, sungguh tak mudah bagiku hidup suci. Namun rinduku tetap padamu, lebih mengenal semakin dalam pribadimu. Ku taruh Tuhan depan mata, agar ku tak berdosa padamu. Yang Maha Kudus Allahku, Kau ingin aku kudus seperti-Mu. Selalu hidup di hadapan-Mu dalam kebenaran yang sejati, menghormati kesucian sampai di kerajaan nanti. Depan mata, agar ku tak berdosa padamu. Yang Maha Kudus Allahku, Kau ingin aku kudus seperti-Mu. Selalu hidup di hadapan-Mu dalam kebenaran yang sejati, menghormati kesucian sampai di kerajaan-Mu nanti, menghormati kesucian sampai di kerajaan-Mu nanti. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali jumpa dalam program Suara Kebenaran, yang melalui program ini saya berharap, saya berdoa, saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara mendapatkan pencerahan dari Tuhan, yang melaluinya cara berpikir kita diubahkan oleh Tuhan. Kita tidak boleh berhenti bertumbuh, saudara sekalian. Jangan puas dengan pemahaman Alkitab, pemahaman teologi yang telah kita miliki. Ya,
Kita harus bertumbuh terus dalam pertumbuhan iman yang benar, yang sejati. Sebab hidup kita ini singkat, saudara. Kita tidak tahu kapan waktu umur hidup kita ini usai atau selesai. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, Tuhan memberikan hukum kepada bangsa Israel juga demi mempersiapkan bangsa tersebut menyongsong kedatangan juru selamat yang mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula. Rancangan semula Allah adalah menjadikan manusia memiliki moral Tuhan tanpa dibayang-bayangi dan ditekan oleh hukum atau peraturan. Bagaimana seseorang bisa memiliki moral Allah yang sempurna kalau moral manusia saja tidak dimiliki? Ya. Bagaimana seseorang bisa memiliki moral Allah yang sempurna kalau moral manusia saja tidak dimiliki? Dalam hal ini hukum menjadi tutor sementara, saudaraku. Tutor sementara. Nantinya manusia yang mengalami keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus dapat dipimpin oleh Roh. Kalau dipimpin oleh hukum saja sudah tidak bisa, bagaimana dipimpin oleh Roh? Yohanes pasal 8 ayat 14 mengatakan bahwa hanya orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dalam hal ini keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula untuk menjadi manusia yang bermoral ilahi, hidup dalam tuntunan Roh. Saudara, tidak bisa dibayangkan kalau manusia tidak berhukum, saudara. Kelakuan manusia menjadi seperti hewan, tidak beradab. Dengan keadaan tersebut, betapa sulitnya membentuk manusia menjadi manusia yang bermoral dalam atau dengan standar Allah. Itulah sebabnya berhubung keselamatan datang dari bangsa Yahudi, Tuhan menunjuk bangsa itu menjadi asal di mana Mesias juru selamat dihadirkan. Maka Tuhan mempersiapkan bangsa Yahudi yang adalah penerima pertama undangan keselamatan menjadi manusia yang bermoral agar siap dibawa kepada keselamatan, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Jadi keselamatan diberikan bukan kepada bangsa yang acak adut, yang gak karu-karuan, yang barbar, yang tidak bermoral. Tapi kepada bangsa yang secara moral agamanya sudah baik dulu. Baru ditingkatkan menjadi manusia yang bermoral Allah. Kalau secara hukum manusia saja sudah tidak benar, tidak baik, bagaimana mau bermoral Allah? Untuk dapat mengalami dan memiliki keselamatan dengan benar, perlu adanya persiapan yang cukup dalam banyak aspek. Harus ada persiapan yang cukup dalam banyak aspek. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tidak datang pada zaman yang lain, tetapi pada zaman Israel yang sedang dalam penguasaan atau penjajahan Roma. Kenapa Tuhan Yesus datang tidak awal-awal? Misalnya pada zaman raja-raja, zaman pembuangan. Tidak. Tapi pada zaman bangsa Israel dalam penguasaan dan penjajahan Roma. Setelah ratusan tahun bangsa itu mengalami masa kegelapan, saudara.
Peristiwa pembuangan yang dialami bangsa Israel, yaitu tahun 722 sebelum Masehi, yang terjadi atas Israel bagian utara, dan tahun 586 sebelum Masehi atas Israel bagian selatan yang diperintah oleh keturunan Daud, menjadi latar belakang yang membuat bangsa Israel jera, kapok hidup dalam penyembahan kepada berhala dan tidak menghargai Taurat. Itulah sebabnya pada zaman penggenapan, yaitu zaman di mana keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus dihadirkan, bangsa Israel tidak lagi menyembah berhala seperti pada zaman raja-raja sebelum pembuangan. Bangsa Israel mulai rajin pergi ke Bait Allah. Mereka mempelajari Taurat di sinagog-sinagog, tempat pertemuan orang Yahudi membaca dan belajar Taurat. Selain itu, mereka sangat menantikan Mesias yang mereka harapkan dapat melepaskan mereka dari kekuasaan atau penguasaan bangsa kafir, dalam hal ini orang-orang Roma. Jadi di balik fakta bangsa Israel yang mulai mencari Allah dengan tekun beribadah dalam tatanan agama Yahudi maksudnya, mereka menjadi orang-orang yang sangat legalistis. Mereka melakukan hukum hanya sesuai dengan bunyinya. Seperti misalnya tidak membunuh, ya berarti pokoknya tidak membuat orang mati secara fisik. Itu namanya legalistik. Ya. Padahal yang namanya membunuh bukan hanya menghilangkan nyawa. Orang membuat kehidupan sesamanya tidak nyaman itu pun membunuh. Membunuh damai sejahtera, membunuh kehidupan yang wajar. Formalitas keberagamaan bangsa Yahudi membuat mereka mengabaikan nilai-nilai batiniah dan unsur pertobatan sejati. Ya. Formalitas keberagamaan mereka membuat mereka mengabaikan nilai-nilai batiniah dan unsur pertobatan yang sejati dari melakukan hukum yang tertulis itu. Itulah sebabnya sebelum Tuhan Yesus datang, Allah mempersiapkan kedatangan putra tunggalnya Sang Juru Selamat dengan menampilkan Yohanes Pembaptis. Penampilan Yohanes Pembaptis, saudara sekalian, ini merupakan satu langkah yang luar biasa dari Tuhan. Kenapa? Sebab bangsa Israel yang rusak, kemudian bertobat, tetapi menjadi orang beragama yang legalistik, harus diubah menjadi orang yang melakukan hukum secara benar. Penampilan Yohanes dimaksudkan agar masyarakat bisa menerima pola pertobatan yang berbeda dengan pola para imam atau pertobatan agamani. Pola pelayanan Yohanes Pembaptis adalah pelayanan jalanan, bukan di bait Allah atau sinagog. Tetapi orang-orang Yahudi tidak menolak ketika Yohanes menyuruh mereka bertobat dengan dibaptis. Padahal biasanya yang dibaptis hanya orang non-Yahudi yang masuk Yahudi. Ini orang Yahudi pun juga harus dibaptis. Ini menunjukkan, saudaraku sekalian, bahwa mereka harus memiliki pertobatan secara hukum yang benar sebelum dibawa kepada kesempurnaan dalam Tuhan Yesus Kristus atau keselamatan di mana orang dikembalikan ke rancangan semula Allah. Dengan demikian, pola hidup orang-orang Yahudi pada waktu itu ya dipersiapkan untuk menerima Injil yang menekankan batinnya, kesucian batinnya, saudaraku sekalian. Baptisan pertobatan yang sungguh yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis membawa bangsa Israel nanti masuk dalam baptisan roh, di mana orang akan hidup tidak menurut hukum saja, tapi menurut roh. Masyarakat Yahudi
dan bangsa-bangsa lain yang beragama Yahudi, kaum Preselit, ya, harus memiliki buah-buah pertobatan. Bukan hanya melakukan hukum legalistik, tetapi mengabaikan jiwa, nafas dari hukum tersebut. Nah, di sini bagaimana Yohanes Pembaptis mempersiapkan orang-orang menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Di sini jelas kita harus mengerti bahwa yang namanya keselamatan itu dikembalikan ke rancangan semula, di mana orang bisa melakukan hukum, saudaraku sekalian, sesuai dengan tuntunan roh. Orang bisa bermoral, bukan hanya karena melakukan hukum secara tertulis, tetapi karena tuntunan roh, sehingga kekudusan dan kesalehannya berstandar Allah sendiri. Saudara-saudara sekalian, gambar Allah yang hilang, atau tepatnya kegagalan Adam mencapai gambar Allah, merupakan tragedi yang sangat mengerikan, tragedi yang sangat menyedihkan, saudaraku. Karena kegagalan Adam ini, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada tragedi yang lebih dahsyat dari hal ini, saudaraku. Kegagalan manusia mencapai tingkat bisa memiliki gambar Allah dalam dirinya, menempatkan manusia sebagai manusia yang kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kegagalan manusia mencapai tingkat segambar dengan Allah ini menempatkan manusia sebagai manusia yang kehilangan kemuliaan Allah. Sebagai akibatnya manusia tidak mampu mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Idealnya manusia memang diciptakan untuk melakukan kehendak Allah dengan sempurna tanpa hukum. Tetapi karena kejatuhan manusia itu, manusia tidak mampu mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, saudaraku. Akibat dari makan buah terlarang, manusia memberontak kepada Allah. Dan manusia bersusah payah dalam bekerja, memperjuangkan nafkah demi kelangsungan hidupnya di bumi. Akibat pemberontakan manusia, bumi terhukum, bumi menumbuhkan onak dan duri. Tapi hal ini bukan masalah terbesar. Masalah yang terbesar adalah bahwa di balik kematian manusia terdapat kesadaran abadi. Kalau manusia tidak melakukan kehendak Allah, ini bahaya. Karena manusia diperhadapkan. Manusia diperhadapkan kepada surga kekal atau neraka kekal. Hendaknya kita tidak memahami bahwa akibat terdahsyat kejatuhan manusia dalam dosa, manusia harus mati, menderita, sakit, mengalami berbagai penderitaan di bumi. Ya, sebesar apapun penderitaan yang dialami di bumi ini hanya berlangsung 70 tahun. Semua penderitaan tersebut bersifat sementara atau temporal. Tetapi yang lebih mengerikan adalah ketika manusia harus terbuang ke dalam api kekal dan masuk neraka dalam kesadaran abadi. Aspek dampak lain dari kegagalan manusia, maksud saya kejatuhan manusia, dampak lain dari kegagalan manusia melakukan kehendak Allah atau pemberontakan manusia itu, manusia tidak mampu melakukan kebaikan yang ideal. Tidak mampu melakukan kebaikan yang berstandar Tuhan, saudaraku. Maka manusia diberi hukum supaya tidak saling memunahkan, saudaraku. Tetapi ketika keselamatan diberikan, ya manusia harus bermoral baik dulu. Kalau tidak bermoral baik ya nggak bisa. Makanya bangsa Israel harus jadi bangsa yang secara moral baik dulu. Mengerikan kalau sampai manusia bukan hanya nanti masuk neraka kekal kalau tidak bertobat. Tapi manusia juga
tidak mampu mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan dan sempurna. Ini sebenarnya realitas yang harusnya menggetarkan jiwa kita. Tetapi banyak manusia yang menyepelekan dan menganggap remeh hal ini. Orang menyepelekan kenyataan kekekalan yang dahsyat dan kegagalan manusia untuk melakukan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna ini. Tidak heran maka mereka tidak berusaha berjuang untuk mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Kalaupun mereka menjadi Kristen, mereka senang dengan ajaran yang mengatakan asal percaya dengan pikiran, yakin dalam nalar, sudah selamat. Lagi pula di dalam pikiran mereka, toh keselamatan karena anugerah. Percaya Tuhan Yesus dalam nalar, all in, selamat. Ya, dianggap benar, bisa nanti otomatis benar oleh ketekunan Tuhan, Tuhan yang tekun merubah, dan mati masuk surga. Tanpa respon yang proporsional dari individu. Ini rusak, saudara. Banyak orang Kristen beranggapan dengan anugerah tanpa respon yang memadai, mereka dengan mudah bisa masuk surga. Padahal keselamatan dalam Yesus Kristus bukan hanya menghindarkan manusia dari neraka, tapi dikembalikannya manusia ke rancangan Allah. Dengan hal ini kekristenan bukanlah sesuatu yang sederhana, saudaraku. Sebuah perjuangan yang tidak mudah. Ya, jadi masalah terbesar manusia sekarang ini, saudaraku, masalah terbesar manusia hari ini, saudaraku sekalian. Ya. Yang pertama harus disadari manusia tidak mampu melakukan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu masalah terbesar. Lalu klimaksnya adalah terbuangnya manusia ke api kekal. Akibat dari hal ini, manusia terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Manusia tidak lagi dapat memiliki persekutuan dengan Allah secara ideal, dan tepatnya manusia tidak mampu memiliki persekutuan yang ideal dengan Allah. Ya jelas manusia yang tidak mengerti kehendak Allah, tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, yang menempatkan manusia kehilangan kemuliaan Allah, membuat manusia tidak bisa berjalan mengimbangi Tuhan. Manusia yang karakternya rusak, manusia yang tidak bisa mengimbangi kesucian Allah. Sehingga manusia tidak dapat memiliki persekutuan yang ideal dengan Allah. Itulah sebabnya bangsa Israel ya dipersiapkan Tuhan sebelum Tuhan Yesus datang menyampaikan berita Injilnya. Iya, bangsa Israel kembali lagi untuk hidup menurut Taurat. Berhukum, santun. Tetapi ternyata legalistik. Mereka melakukan hukuman yang sesuai bunyinya. Nafas jiwa kebenaran itu tidak mereka lakukan dengan proporsional. Dihadirkan Yohanes Pembaptis. Selain Yohanes Pembaptis yang mensahkan bahwa Yesuslah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia, Yohanes Pembaptis juga mengajak mereka untuk bertobat. Artinya melakukan hukum bukan hanya sesuai dengan bunyinya, tapi sesuai dengan jiwanya atau nafasnya. Setelah mereka bisa melakukan hukum sesuai dengan jiwa dan nafasnya, baru mereka masuk lagi kepada kesempurnaan. Bagaimana melakukan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, saudara. Memang manusia masih bisa berbuat baik walaupun telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab Tuhan masih menulis hukumnya dalam hati manusia. Hukum yang tertulis tersebut mengkristal menjadi banyak agama. Agama juga menuntun manusia kepada kebaikan. Ya, tentu dengan cara pandang mereka masing-masing. Itulah sebabnya kebaikan, itulah sebabnya dikatakan bahwa kebaikan yang dikenal manusia hari ini, kebaikan yang relatif dan kebaikan yang subjektif. Kebaikan seperti itu bukan saja tidak menyelamatkan, tapi tidak bisa mengimbangi kesucian Tuhan. Kebaikan yang Tuhan kehendaki adalah kebaikan yang ideal,
Kebaikan yang mutlak yang dipandang dari sudut pandang Tuhan. Sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan atau selera Tuhan. Bukan dari sudut pandang manusia. Kebaikannya bukan hanya menurut hukum. Tapi dari apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh Allah. Keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus atau dalam Tuhan Yesus Kristus memulihkan kehidupan seperti itu. Yaitu bagaimana memugar manusia untuk kembali segambar dengan Tuhan dan mampu mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Oleh sebab itu, saudaraku, setelah menjadi umat pilihan, seseorang harus berjuang untuk berkenan. Keberkenanan di hadapan Allah adalah ukurannya. Melakukan kehendak Tuhan secara ideal, yaitu apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saudaraku, masalah terbesar manusia adalah kalau manusia tidak memiliki kesanggupan mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Sehingga tidak melakukan apa yang Allah kehendaki dan menempatkan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Berita yang baik dari Injil Tuhan Yesus Kristus. Injil, saudaraku sekalian, mengembalikan manusia atau bermaksud mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Kita bersyukur, entah saudara jadi Kristen karena sejak kecil, ikut orang tua, ya, atau karena ikut pasangan hidup, kita bersyukur kita bisa mengerti hal ini. Tapi mengerti hal ini belumlah cukup. Harus melakukan kebenaran yang kita mengerti. Dengan kebenaran-kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus, cara berpikir seseorang diubah. Mindset-nya dirubah. Dan kalau mindset dirubah, maka gaya hidup seseorang juga diubah. Dan kalau gaya hidup seorang berubah secara terus-menerus berkesinambungan, maka akan sampai pada titik di mana orang disempurnakan seperti Allah Bapa di surga. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu betapa berartinya saudara-saudara pemberitaan firman seperti ini yang akan menggiring saudara-saudara kepada pengertian kebenaran yang sejati. Betapa berartinya, saudara. Betapa berartinya. Oleh sebab itu setiap kali ada program-program pemberitaan firman Tuhan seperti ini, kita harus tekun ikuti. Itu menjadi bagian hidup kita yang tidak terpisahkan. Kebenaran itu adalah makanan rohani yang merubah kita. Kembali kepada pokok masalah kita, saudaraku sekalian. Jadi kalau Tuhan menawarkan keselamatan kepada kita, saudara, kita harus menyambutnya dengan tulus. Menyambutnya dengan tulus. Kita harus mau mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Artinya secara moral umum saja kita harus benar. Kejujuran kita soal uang, kesucian kita mengenai moral, penggunaan kata-kata, mulut, bibir, pikiran, dan seluruh perilaku kita harus benar. Setelah itu Tuhan akan tuntun kita terus kepada kebenaran Tuhan. Saudara sekalian yang kekasih, untuk apa Tuhan menciptakan manusia? Jawabnya bisa singkat, yaitu hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan berarti dalam segala hal yang dipikirkan, diucapkan,
dan dilakukan, dikerjakan bagi kesenangan dan kepuasan hati Tuhan. Jawaban ini paling tepat, saudara. Paling tepat jawaban ini, saudara. Paling tepat. Paling tepat. Hidup bagi Tuhan artinya dalam segala hal yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan, dikerjakan bagi kesenangan dan kepuasan hati Tuhan. Jadi bukan menjadi pendeta, aktivis gereja, atau aktif dalam kegiatan gereja semata-mata. Nah, itu baru bentuk terjemahan dari sikap hati orang yang mau memuliakan Tuhan, saudaraku. Demikianlah jawaban yang tepat. Dengan demikian, pelayanan bagi Tuhan sebenarnya memiliki tekanan bukan pada kegiatan dalam bentuk apapun, tetapi semua yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan, saudaraku. Pelayanan pekerjaan Tuhan intinya bukan pada liturgi atau kegiatan gerejani lainnya, seperti misi, diakonia, dan lain-lain. Ya, dalam hal ini pelayanan yang sesungguhnya bagi Tuhan adalah menyenangkan hati Tuhan atau memuaskan perasaan Tuhan melalui segala hal yang kita lakukan. Agar dapat menyukakan dan memuaskan hati Tuhan, seseorang harus memiliki kebaikan. Masalahnya adalah kebaikan yang bagaimana? Agar mengerti ukuran kebaikan yang dimaksud ini, seseorang harus tahu maksud dan tujuan manusia diciptakan Tuhan. Sebab kebaikan apapun yang dilakukan manusia sebenarnya tidak ada artinya jika tidak memahami maksud tujuan manusia diciptakan oleh Tuhan. Dan perlu saya beri catatan yang penting di sini supaya saudara jangan salah memahami apa yang saya kemukakan, bahwa keselamatan manusia bukan karena perbuatan baik, ya saudara. Baik bagaimanapun tetap tidak akan selamat kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib. Nah, sebagai orang yang menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, telah menerima penebusan dari darah Tuhan Yesus Kristus, kita harus tahu bahwa kita harus melayani Tuhan yang membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Melayani Tuhan itu melakukan apa yang memuaskan, menyenangkan hati Tuhan. Untuk memuaskan, menyenangkan hati Tuhan harus ada kebaikan dalam diri kita. Ya, kebaikan dalam apa yang kita pikirkan, kebaikan dalam ucapan yang kita ucapkan, kebaikan dalam perbuatan yang kita lakukan. Nah, kebaikan macam apa itu? Nah, ini yang kita persoalkan. Kalau kita tidak tahu kebaikan macam apa, ya lebih baik tidak pernah jadi manusia. Manusia diciptakan hanya untuk kesenangan dan kepuasan hati Allah dengan melakukan kebaikan standar Allah. Dengan apa yang saya kemukakan ini, jelas indikasinya bahwa manusia tidak berhak hidup untuk dirinya sendiri. Jika manusia eksis saat ini, maka ia harus eksis bagi Tuhan semata-mata, suka atau tidak suka. Manusia harus hidup hanya untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan rencana Tuhan, dan tujuan-tujuan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita secara pribadi dan rancangan Tuhan atas dunia ini. Tentu saja manusia harus melakukan kehendak Tuhan dengan sukacita. Melakukan kehendak Allah harus diterima bukan sekedar sebagai kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan. Sampai seseorang memiliki natur atau kodrat hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah. Dari kesediaan melakukan kehendak Tuhan, kita lakukan dengan sukacita, sampai menjadi kodrat atau natur kita. Jika manusia tidak menerima kenyataan ini, bahwa ia diciptakan untuk kesenangan Tuhan,
melakukan kehendak Tuhan dengan sukacita sampai jadi kodratnya, berarti menjadi manusia yang memberontak kepada Tuhan. Orang seperti ini lebih baik tidak pernah menjadi manusia, saudaraku. Jadi kita harus benar-benar tahu, harus benar-benar mengerti tujuan Tuhan menciptakan manusia dan menerimanya dengan rela dan sukacita, saudaraku. Manusia yang baik adalah manusia yang tahu untuk apa ia diciptakan oleh Tuhan. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan adalah manusia yang harus melakukan kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Bukan sekedar melakukan hukum dan peraturan agama yang ditulis. Kekristenan tidak memiliki hukum, syariat yang tertulis, dan segala sanksi-sanksinya. Kekristenan menggiring orang untuk berinteraksi dengan Allah secara pribadi, mengerti kehendaknya, dan melakukan kehendaknya dengan sempurna, yaitu apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Manusia harus hidup dalam kehendak Tuhan, artinya dalam segala hal yang dilakukan dalam hidup ini benar-benar menyenangkan dan memuaskan perasaan Tuhan. Dengan cara hidup seperti ini, berarti manusia hidup dalam pemerintahan Allah. Yaitu, maksud saya, kalau seseorang hidup dalam kehendak Tuhan, melakukan apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, itu berarti manusia hidup dalam pemerintahan Allah. Manusia yang hidup dalam pemerintahan Allah lebih dari sekedar hidup dalam hukum atau syariat agama. Kebaikan manusia tidak cukup diukur dari tindakan melakukan hukum. Tidak cukup diukur dengan melakukan syariat agama dan menjadi orang saleh seperti yang dimiliki manusia pada umumnya. Pola keberagamaan yang tidak berstandar kesempurnaan seperti Allah bukanlah tujuan dan proyeksi kekristenan. Dalam kekristenan kita mengenal pembaharuan pikiran dari hari ke hari dan terus menerus sehingga mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dan Tuhan menggiring terus kita kepada proses itu. Untuk itu kita harus memiliki hati yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Ya, harus betul-betul mengasihi Tuhan. Dari sikap hormat dan kasih kita kepada Tuhan ini, maka terbangunlah perasaan takut yang kudus kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan bukan sama seperti takutnya pencuri melihat polisi atau seorang pesakitan yang tertuduh di depan hakim. Takut kepada Tuhan yang benar mendorong seseorang berusaha mengenal kehendak Allah, mengenal rencana Allah, sehingga ia hidup hanya untuk melakukan kehendak dan rencana Allah tersebut. Mengerti kehendak Tuhan bukan hanya karena aturan hukum, tetapi memiliki kepekaan terhadap pikiran dan perasaan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, Allah Bapa, mengutus Roh Kudus untuk diam di dalam diri orang percaya. Roh Kudus yang menuntun orang percaya kepada segala kebenaran. Namun kalau orang percaya tidak merespon karya Roh Kudus, maka Roh Kudus yang diutus Tuhan tidak berdaya guna menuntun orang tersebut melakukan kehendak Allah. Setiap orang percaya harus merespon Roh Kudus dengan kerinduannya yang tulus melakukan kehendak Allah. Orang seperti ini akan berusaha menggali kebenaran firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan dari pengertiannya akan firman Tuhan, mencerdaskan pikirannya mengerti kehendak Allah. Dan orang-orang seperti inilah orang-orang yang dipersiapkan menghuni kerajaan Allah sebagai bagian dari keluarga Allah yang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaan. Orang yang melakukan kehendak Allah di bumi ini akan melakukan kehendak Allah di kekekalan. Saudaraku sekalian, inilah cara gaya hidup manusia yang benar. Manusia harus hidup dalam pemerintahan Allah. Lebih dari sekedar hidup dalam hukum atau syariat agama. Orang harus hidup
dalam pemerintahan Allah dengan melakukan apa yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Benar-benar memuaskan hati Tuhan. Sehingga ia menjadi anak Allah yang bukan saja kesayangan Tuhan, tapi juga kesukaannya. Saudara-saudara sekalian yang kekasih, terkait dengan kehidupan orang percaya yang harus benar-benar hidup benar, ada hal yang harus dicamkan dengan sangat serius. Jadi terkait dengan kehidupan orang percaya yang harus benar-benar benar, ada hal yang harus dicamkan dengan serius. Saudara dan saya harus camkan dengan serius. Kita ya sebagai anak-anak Allah. Dan ini harus kita ukir, kita harus goreskan di dalam jiwa kita, saudaraku. Harus kita ukir, kita goreskan di dalam jiwa kita, saudaraku. Bahwa kehendak Tuhan tidak cukup diwakili oleh hukum-hukum dan peraturan-peraturan. Ingat ini. Tidak cukup diwakili dengan hukum-hukum dan peraturan-peraturan. Hukum dan peraturan sebanyak apapun dan sejelas apapun, baik deskripsi dan penjelasannya, tidak akan dapat memuat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Isi pikiran dan perasaan Tuhan tidak bisa diwakili dengan huruf-huruf, peraturan, buku, literatur, catatan. Hukum dan peraturan tidak dapat menampung atau memuat kehendak Tuhan yang tak terbatas, serta perasaan Tuhan yang tak terwakili oleh huruf. Seperti misalnya kehendak Allah bahwa kita harus mengasihi sesama. Larangan membunuh belumlah dapat mewakili maksud Tuhan agar manusia mengasihi sesama. Jangan Anda pikir orang yang tidak membunuh itu berarti sudah mengasihi sesama. Sebab orang yang tidak membunuh belum tentu mengasihi sesama. Bagaimana bisa merumuskan hukum semacam itu? Ya. Jadi hukum belum bisa mewakili pikiran perasaan Tuhan. Saya sudah beri contoh misalnya mengasihi sesama. Tuhan mengendaki mengasihi sesama. Tuhan mengendaki saudara dan saya mengasihi sesama. Apa itu mengasihi sesama? Tidak cukup dirumuskan dengan tidak membunuh. Ada orang yang tidak membunuh tapi tidak memiliki kasih terhadap sesamanya. Demikian pula dengan hal larangan berzina. Dalam dekalog atau dasatitah, ya, kita menemukan hukum ini. Tetapi hukum dalam dekalog sebenarnya belumlah mewakili pengertian zina yang sesungguhnya. Sebab Tuhan Yesus merumuskan ketika seseorang memandang lawan jenisnya dan terbakar hawa nafsunya, berarti sudah berzina. Nah, bagaimana bisa membuktikan kesalahan yang bersifat batiniah ini? Tidak bisa. Bagaimana? Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia diberi kemampuan untuk kemungkinan, maksud saya, Tuhan memberi kemampuan dan kemungkinan untuk mengerti kehendak Allah dengan sempurna. Kemampuan mengerti kehendak Allah artinya manusia mampu memahami pikiran perasaan Tuhan yang benar, yang baik menurut Tuhan, yang sempurna menurut Tuhan, dan kita lakukan, dan manusia lakukan. Jadi kemampuan mengerti kehendak Allah artinya manusia mampu melakukan segala sesuatu yang benar, baik, ya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan secara kasat mata. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak mampu lagi mengerti kehendak Tuhan dan tidak mampu lagi melakukan kehendak Tuhan itu. Dalam artinya melakukan kehendaknya yang ideal, dalam arti ideal maksudnya. Jadi kehendak Tuhan hanya diwakili oleh hukum. Padahal itu belumlah
ideal. Kebaikan moral yang dapat dilakukan hanya sebatas yang kelihatan di mata manusia, tetapi tidak atau kurang memperhatikan hal-hal yang bersifat batiniah. Jikalau Tuhan memberikan hukum kepada manusia, hal tersebut disebabkan karena manusia tidak sanggup mengerti kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, saudaraku. Adapun hukum yang diberikan kepada manusia dimaksudkan agar manusia tetap eksis, jangan menjadi seperti binatang yang saling membunuh dan akhirnya makhluk manusia dapat punah dari muka bumi sebelum mengalami keselamatan dalam Yesus Kristus. Jadi hukum diberikan itu kan karena ketidakberdayaan manusia melakukan kehendak Allah. Ya, supaya juga manusia tidak saling membunuh lalu punah sebelum keselamatan dalam Yesus Kristus diberikan. Hukum diberikan agar manusia dapat berinteraksi satu dengan yang lain dan manusia dapat bersosialisasi dalam harmonisasi yang baik. Baik menurut, maksud saya baik dalam standar manusia, tapi belum standar kerajaan Allah. Hukum diberikan manusia bisa berinteraksi, bersosialisasi secara harmoni, tetapi harmoni standar dunia, belum standar kerajaan surga. Jadi hukum diberikan agar manusia melakukan tindakan yang beradab, dan hukum membimbing manusia untuk menjadi tertib. Aspek lain hukum diberikan untuk membuka mata manusia, membuka mata pengertian manusia, dan membuktikan bahwa manusia tidak sanggup melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna. Hukum diberikan, itu pun tidak bisa dilakukan dengan lengkap dan utuh oleh manusia. Dengan demikian manusia disadarkan untuk merasa membutuhkan juru selamat yang menyelamatkan dia dan menuntunnya. Dengan ketidakberdayaan manusia melakukan kehendak Allah, ya, belum kehendak Allah secara sempurna sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Kehendak Allah di dalam hukumnya saja manusia tidak mampu melakukan, dan hal ini akan membuat manusia sadar membutuhkan hukum. Sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, manusia dilestarikan oleh hukum agar manusia tidak punah maksud saya. Tanpa hukum manusia menjadi binatang yang saling membunuh. Ya. Nah, sekarang manusia tidak saling membunuh karena ada hukum, tapi itu belum cukup. Karena manusia harus terus bertumbuh dalam kesempurnaan yang Tuhan kehendaki. Dan kalau mereka ada di dalam zaman perjanjian baru, seperti zaman kita ini, mereka berkesempatan mendengar Injil, mereka berkesempatan dipulihkan untuk dikembalikan ke rancangan semula Allah, maka mereka harus berjuang untuk menjadi manusia Allah, manusia seperti yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Dan ini penentuan Tuhan. Kamu dipilih, artinya kamu diberi kesempatan untuk hidup di zaman perjanjian baru guna mendengar Injil. Dan kamu ditentukan untuk menjadi orang suci. Artinya standar yang dikehendaki Allah itu kesucian seperti yang Allah mau. Ya, kalau dipilih bukan berarti pasti selamat. Ditentukan bukan berarti secara mutlak dalam kedaulatan Allah orang dibuat suci dengan sendirinya. Bukan begitu. Dipilih untuk hidup di zaman perjanjian baru, ditentukan standarnya, ditentukan untuk hidup suci. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada manusia yang diperbarui hati dan pikirannya, sehingga manusia dapat dikembalikan ke rancangan semula Allah, yaitu menjadi manusia yang mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan sempurna. Jadi sekarang saudara harus mengerti, walaupun Anda orang beragama, hukum itu bukan tujuan. Hukum itu hanya mentor, tutor sementara yang membuat manusia menjadi baik. Ini sebagai bridging, jembatan untuk masuk kesempurnaan. Kalau agama bisa dihadirkan ketika manusia hidup di dalam keadaan yang tidak berhukum, yang barbar, yang tidak beradab, yang rusak, lalu ada agama memperbaiki. Tapi kalau keselamatan bukan begitu. Kalau barbar tidak berhukum langsung sempurna, tidak bisa.
beragama dulu, baik dulu, santun dulu, lalu dibawa kepada kesempurnaan dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang yang menerima karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus adalah orang-orang yang beradab, bermoral mulia, dan tidak mendatangkan bencana bagi sesama. Tanpa dibayang-bayangi oleh hukum, tanpa diancam oleh sanksi. Kebaikan moral orang percaya harus menjadi naturnya yang menyatu dalam jiwanya. Dan kalau kebaikan moral Allah telah menyatu dalam hidup seseorang, barulah orang itu benar-benar hidup di dalam pemerintahan Allah. Dan ini sebenarnya tujuan daripada keselamatan itu. Tidak heran kalau dalam doa Bapa kami dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Pemerintahanmu hadir. Hadir dalam hidup kami. Hadir dalam hidupku. Di sini saudaraku sekalian yang kekasih, pemerintahan Allah bisa berlangsung dengan menggunakan tools Roh Kudus yang menuntun. Bukan mengandalkan hukum atau peraturan saudaraku sekalian, tetapi Roh Kudus yang menuntun orang percaya kepada segala kebenaran Allah. Menghayati hal ini, kita tahu betapa beruntungnya kita, saudaraku sekalian, menjadi anak Allah. Betapa beruntungnya kita menjadi orang percaya yang mendengar Injil, saudaraku. Kita hidup di zaman penggenapan, zaman di mana Injil diberitakan. Kita tidak hidup di zaman perjanjian lama. Kita hidup di masyarakat yang sopan, yang santun, yang Injil bisa diberitakan. Kita pun juga diberi kemampuan untuk bisa membaca, tulis, mengerti firman Tuhan dengan segala fasilitas yang Allah sediakan. Kita umat pilihan, terpilih untuk menyambut keselamatan. Kita juga orang yang ditentukan untuk hidup kudus. Kita bukan ditentukan untuk hidup setengah kudus atau hanya melakukan hukum. Penentuan atas kita adalah penentuan untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah. Saudaraku sekalian yang kekasih, demikianlah saudaraku kebenaran yang saya telah paparkan kepada saudara. Saya berharap dengan atau melalui kebenaran-kebenaran ini, pengertian Injil yang sejati saudara tangkap, saudara pahami, saudara mengerti dengan benar. Dan saudara memilih apakah saudara mau melakukan ini atau menjadi pelaku firman atau tidak menjadi pelaku firman. Tapi tentu saja saudaraku sekalian, kita mau menjadi pelaku firman. Pelaku dari kebenaran firman. Karena kesempatan hidup kita untuk menjadi pelaku firman hanya sekali-kalinya di bumi ini. Kalau kita tidak sungguh-sungguh melakukannya, saudaraku, kita akan menyesal. Menyesal dalam penyesalan yang tidak bisa digambarkan. Tapi itu tidak akan kita alami, saudaraku sekalian. Ya, saudaraku, kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Ya, sola gracia. Hanya harimu Tuhan, hanya harimu Tuhan, hanya harimu Tuhan, yang selalu ku nantikan.
besar sukacitaku. Ku memandang wajahmu, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. Semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, ku memandang wajahmu. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. Semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya.